Ada yang sama juga nggak sih? Melihat bagian belakang buku sebelum memutuskan untuk membeli buku. Nah, apa yang ada di bagian belakang buku ini? Sinopsis. Salah. Ini namanya blurb. Apa itu blurb? Mari kita bahas. Jadi, blurb merupakan bagian dari sebuah buku yang terletak di belakang halaman buku. Nah, berisi tentang penjelasan ringkas tentang isi buku tersebut. Terus ditulis juga semenarik mungkin supaya para calon pembaca atau para calon pembeli itu tertarik untuk membaca atau membeli buku tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini merupakan blurb. Nah, biasanya blurb-blurb juga bisa ditulis dari penulisnya sendiri, bisa ditulis oleh penerbitannya, bisa ditulis oleh penulis lain, bisa ditulis oleh tokoh-tokoh, atau juga bisa ditulis oleh para reviewer buku. Nah, biasanya ada nih di bagian-bagian belakang. Kalian pasti tahu. Dan namanya itu bukan sinopsis ya, teman-teman, tapi namanya blurb. Nah, apa sih bedanya? Ya bedanya kalau sinopsis itu dia lebih ke ringkasan dari isi buku tersebut. Tapi kalau blurb itu lebih ke inti dari buku tersebut, isinya itu apa sih? Atau mungkin yang lebih gampangnya, kalau kita ingin mengklik sebuah video di YouTube, kita akan lihat dulu tuh thumbnailnya apa, judulnya apa. Jadi dia bisa memancing kita untuk mengklik video tersebut. Sama juga dengan buku. Buku itu ada di sini nih, di bagian belakang. Kenapa kita mau membeli buku tersebut? Isinya itu tentang apa? Nah, karena bagian halaman belakang buku atau blurb merupakan hal yang paling pertama dilihat oleh para calon pembaca. Biasanya sebelum memutuskan untuk membeli buku tersebut, dia akan melihat dulu tuh isi di belakangnya itu apa dan mencari informasi tentang buku tersebut. Jadi, blurb sangatlah penting dalam bagian dari pemasaran buku. Biasanya blurb terdiri dari 150 kata sampai 200 kata. Tuh, udah ada di sini semua. Nah, yuk sekarang kita kenali jenis-jenis dari blurb. Yang pertama, blurb dari penulis lain merupakan deskripsi singkat yang ditulis oleh penulis lain tentang isi buku tersebut. Nah, yang kedua, deskripsi singkat yang ditulis oleh penerbit dari buku tersebut. Yang ketiga, blurb dari penulis itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah deskripsi singkat yang ditulis oleh penulisnya sendiri. Jadi, mungkin ini contohnya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah isi dari blurb yang sudah disiapkan oleh penulisnya sendiri. Jadi tinggal cetak saja, tinggal ditaruh, dan tinggal dinikmati oleh kalian. Gitu ya Sobat Pustaka. Jadi jangan salah lagi ya untuk membedakan mana yang namanya blurb, mana yang namanya sinopsis. Ini blurb, ingat. Oke? Sampai jumpa di konten lainnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya di kolom komentar. Bye-bye.